Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. bertemu lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Pada hari ini kita masih membahas tentang teks ya. Pada pertemuan yang lalu kalian sudah membahas tentang teks cerita sejarah. Nah, kalian menemukan bahwa di dalam teks cerita sejarah itu terdapat struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, pada hari ini kita juga akan berbicara tentang teks, tetapi teks yang akan kita bahas adalah teks editorial. Nah, apa sih teks editorial itu? Ada sedikit perbedaan ya untuk teks editorial. Nah, kenapa? Karena dalam teks editorial, nah ini beritanya atau artikelnya ditulis oleh redaktur utama. Nah, yang ditulisnya apa? Yang ditulisnya itu pendapat, pandangan umum, atau reaksi mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Nah, peristiwa yang bagaimana? Nah, peristiwanya adalah peristiwa yang sedang aktual atau hot news. Nah, atau yang sedang menjadi sorotan dalam masyarakat. Nah, teks editorial ini juga biasa disebut dengan tajuk rencana, yang artinya adalah artikel utama dalam suatu surat kabar yang berisi pandangan redaksi ya, tim penulis atau penyusun koran terhadap suatu isu tertentu. Nah, seperti dikemukakan di awal bahwa teks editorial ini juga memiliki struktur teks ya. Nah, strukturnya apa? Nah, strukturnya hampir sama, yaitu ada tesis atau pengenalan isu. Ada juga argumen, ya. Kenapa ada argumen di situ? Karena dalam teks editorial ini penulis mengemukakan pandangannya atau pendapatnya. Nah, kemudian di bagian akhir itu ada yang disebut dengan penegasan ulang, menekankan kembali ya, baik merupakan saran, rekomendasi atau kesimpulan. Nah, dalam teks editorial ini juga terdapat kaidah kebahasaan. Misalnya apa? Penggunaan kalimat retoris, ya. Nah, itu juga ada penggunaan kata-kata populer. Kenapa kata-kata populer? Karena teks ini dimuat dalam surat kabar atau majalah. Nah, banyak juga penggunaan kata ganti penunjuk. Kemudian ada juga penggunaan kata penghubung. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ciri teks editorial. Nah, pada umumnya dalam teks editorial ini berisi fakta atau peristiwa yang aktual, hot news ya, yang sedang ramai dibicarakan oleh orang banyak, oleh masyarakat ya, sampai kejadian yang kontroversial. Nah, kemudian ada juga opini ya, opini dari penulis ya. Kemudian memiliki kritik ya, penilaian atau apresiasi, prediksi, saran maupun harapan terhadap isu yang sedang dibahas. Nah, kemudian di dalam teks ini juga ya tidak hanya saran dan rekomendasi, tapi juga terdapat solusi yang ditunjuk bagaimana caranya secara konkret. Nah, dalam teks editorial ini terdapat fakta dan opini. Kalian harus bisa membedakan antara fakta dan opini. Nah, biasanya kalau dalam fakta ini berisi ya data ya, fakta seperti kalimat yang menyatakan suatu angka statistik dari lembaga terpercaya atau kalimat langsung dari hasil wawancara dengan narasumber. Atau di situ juga ada opini. Opini itu apa? Ya, kalimat yang mengandung kritik, penilaian, prediksi, harapan dan saran. Nah, kemudian dalam teks editorial ini juga ada identifikasi peristiwa, tokoh, kejadian, dan semua yang berhubungan dengan berita ya yang dikomentari di dalam teks tersebut. Jadi dalam teks editorial itu harus jelas, padat ya. Itu saja yang Ibu sampaikan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.